Ivani dengan NIM 2018-02-024 akan memberitahu bagaimana sih praktikum dalam dietetik itu. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu dietetika. Jadi dietetika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang gizi dan perencanaan diet untuk mengatur pola makan khusus dan mencegah atau mengobati pada pasien dengan penyakit tertentu. Nah, di sini kalian pasti penasaran dong, tapi saya nggak sendirian. Di sini saya dengan teman-teman saya akan memberitahu bagaimana praktikum dietetika itu sendiri. Langsung aja kita cek videonya. Saya Stevi, di sini saya akan membacakan kajian kasusnya. Kasus 4. Nyonya S berusia 45 tahun masuk ke rumah sakit Karya Medika pada tanggal 10 November 2016. OS mengeluh nyeri pada bagian perut, BAB hitam, mual, muntah, dan nafsu makan menurun. Hasil pengukuran antropometri, OS berat badan aktual 42 kg dan tinggi badan 158 cm. OS diketahui mengalami penurunan badan sebanyak 4 kg dalam waktu 2 bulan. Kesadaran OS kompos mentis dengan tekanan darah OS 110/70 mmHg, RR 20 kali per menit, nadi 80 kali per menit, dan suhu badan 38,5 derajat Celcius. Hasil pemeriksaan biokimia menunjukkan kadar hemoglobin 9,4 gram desiliter, MCV 78,8 fl, NCH 26,7 pg, leukosit 12.000 ml, natrium 128. OS didiagnosis medis akut gastritis. OS merupakan seorang PNS Kementerian Keuangan dan tinggal bersama suami dan 3 orang anak. Sebelum sakit, biasanya OS dapat mengkonsumsi makanan nasi 2 porsi per hari, lauk hewani 2 porsi per hari, lauk nabati 1 porsi per hari, dan sayur 1 porsi per hari. Jarang mengkonsumsi buah dan sering mengkonsumsi makanan cemilan berbumbu pedas seperti seblak, gorengan pedas 4 potong per hari, dan sering mengkonsumsi cilok serta keripik pedas berlevel. OS juga gemar mengkonsumsi coklat dan kopi susu. Sebelum masuk rumah sakit, OS hanya mampu menghabiskan bubur beras setengah porsi, telur rebus setengah porsi, tahu goreng 1 porsi, sayur rebus wortel dan labu siam 1/4 gelas, dan minyak 1 porsi, 1 potong buah, serta 1 gelas teh manis. Sedangkan konsumsi makanan Mr. OS diantaranya bubur beras 1,5 porsi, telur rebus 1 porsi, daging ayam tanpa kulit 1 porsi, 1 potong buah, serta 2 keping biskuit lumer. Saya Widya Indrawati Pardustu. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses asuhan gizi terstandar pada kasus gastritis akut. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengkajian gizi. Yang kedua, saya akan menjelaskan diagnosa gizi. Yang ketiga, intervensi gizi. Yang keempat, monitoring dan evaluasi gizi pada pasien gastritis akut. Proses asuhan gizi terstandar yang pertama ada pengkajian gizi, yaitu ada data antropometri. Di sini kita dapat lihat, yang pertama ada data berat badan diketahui 42 kg. Yang kedua ada tinggi badan yaitu 158 cm. Yang ketiga yaitu ada data indeks massa tubuh, yaitu diketahui 16,8 kg per meter persegi, diketahui underweight atau kurang. Selanjutnya di sini ada data biokimia, diketahui hemoglobin pasien rendah, MCV pasien rendah, MCH pasien normal, leukosit pada pasien tinggi, natrium pada pasien rendah atau hiponatremia. Selanjutnya di sini ada data pemeriksaan hasil fisik dan klinis. Pada hasil pemeriksaan fisik, kesadaran pasien kompos mentis, terdapat nyeri pada bagian perut, terdapat BAB warna hitam, terdapat mual, terdapat muntah, dan pasien nafsu makan menurun. Selanjutnya di sini ada hasil data pemeriksaan klinis pada pasien, yaitu yang pertama ada tekanan darah yaitu normal, denyut nadi pada pasien normal, laju pernapasan pada pasien normal, dan suhu tubuh pada pasien feberis. Selanjutnya ada data riwayat gizi dan makanan. Yang pertama, OS jarang mengkonsumsi buah. Yang kedua, sering mengkonsumsi saus dan sambal. Yang ketiga, OS memiliki riwayat alergi. Yang keempat, OS gemar mengkonsumsi coklat dan kopi susu.
Selanjutnya ada data riwayat personal. Pasien tidak memiliki riwayat merokok. Yang kedua, adanya penurunan berat badan sebesar 4 kg pada kurun waktu 2 bulan. Proses asuhan gizi terstandar yang kedua adalah diagnosa gizi. Di sini kita dapat lihat ada domain asupan. Yang pertama ada NI 2.1 yaitu asupan oral tidak adekuat berkaitan dengan mual dan muntah ditandai oleh hasil recall SMRS dan MRS kurang dari 90%. Yang kedua yaitu ada NI 5.10.1 yaitu daya terima makanan terbatas berkaitan dengan adanya penurunan nafsu makan yang ditandai oleh berat badan OS menurun sebanyak 2 kg. Selanjutnya di sini ada data domain klinis. Yang pertama ada NC 1.4 perubahan fungsi gastrointestinal berkaitan dengan penyakit akut gastritis ditandai dengan buang air besar berwarna hitam. Yang kedua ada NC 2.2 yaitu perubahan nilai lab terkait gizi zat besi berkaitan dengan anemia ditandai dengan hasil lab HbMCV dan MCH kurang dari batas normal. Yang ketiga ada NC 3.2 penurunan berat badan yang tidak diharapkan berkaitan dengan adanya mual, muntah, dan penurunan nafsu makan ditandai oleh hasil IMT OS yaitu 16,8 kg per meter persegi. Selanjutnya ada data domain perilaku yaitu NB 1.7 pemilihan makanan yang salah berkaitan dengan adanya gastritis akut ditandai oleh asupan makanan OS yang gemar mengkonsumsi makanan pedas yang berlevel. Proses asuhan gizi terstandar yang ketiga ada intervensi gizi. Intervensi gizi tujuannya memberikan makanan dan cairan secukupnya yang tidak memberatkan lambung, mencegah dan menetralkan sekresi asam lambung yang berlebih, dan meningkatkan asupan makanan sumber zat besi. Syarat: energi sesuai dengan kebutuhan, protein sebesar 11%, lemak sebesar 15%, karbohidrat sebesar 74% dari kebutuhan, dan rendah serat. Setelah kita menghitung kebutuhan zat gizi, didapatkan energi sebesar 1930 kilokalori, protein sebesar 52 gram, lemak sebesar 32 gram, karbohidrat sebesar 358 gram. Implementasi yang diberikan yaitu diet dengan konsistensi makanan lunak dengan secara bertahap mulai dari 90% mencakup kebutuhan dan menerapkan diet lambung 2. Proses asuhan gizi terstandar yang keempat yaitu monitoring dan evaluasi. Nama saya Nukail Ferizi. Saya akan menjelaskan tentang perencanaan menu. Berikut penjelasannya. Sebelum ke perencanaan menu, saya akan memperlihatkan bagaimana persentase perbandingan hasil recall pada pasien saat masuk rumah sakit dengan sebelum masuk rumah sakit. Kesimpulan yang didapat, persentase MRS lebih besar dibanding SMRS, kecuali pada lemak, karena lemak MRS sebesar 7 gram dan SMRS-nya 11 gram. Didapatkan hasil dari perhitungan kebutuhan kalorinya sebesar 1930 kilokalori, proteinnya 52 gram, lemak 32 gram, dan karbohidrat 1432 kilokalori atau 358 gram. Selanjutnya ada perencanaan menu, yakni sarapan pagi pukul 7 diberikan bubur ayam suwir, step wortel, dan buah pisang. Selingan pagi pukul 10 pagi diberikan susu rendah lemak dan biskuit lumat. Makan siang pukul 13.00 diberikan nasi tim, semur daging cincang, sayur bening bayam, dan buah melon. Selanjutnya pada makan malam pukul 18.00 diberikan nasi tim, sup ikan, dan stok brokoli. Dan yang terakhir di selingan malam pada pukul 20.00 diberikan jus pepaya. Saya Sri Elsa Sabitsa, NIM 2018-02042. Saya di sini akan membuat menu sarapan pagi untuk pasien gastritis pada orang dewasa, yaitu bubur ayam suwir ditambah wortel dan buahnya pisang. Berikut bahan-bahannya. Beras 1,5 porsi, ayam suwir setengah porsi, wortel setengah porsi, dan 1 buah pisang. Saya di sini memberikan makanan dan cairan yang tidak memberatkan lambung pasien. Bubur ayam memiliki rasa yang gurih dan enak, teksturnya lembut, aromanya wangi bubur ayam. Menu sarapan pagi menyumbang energi 400 kilokalori, 10 gram protein, 1 gram lemak, dan 80,5 gram karbohidrat.
Sarapan pagi menyumbang 21% dari total pemenuhan kalori. Saya Sherly Fitri Ayuningsih, NIM 2018-02-039. Saya di sini akan membuat menu selingan pagi untuk pasien gastritis pada orang dewasa, yaitu susu rendah lemak 1 gelas dan biskuit 4 buah. Berikut bahan-bahannya. Susu rendah lemak 1 gelas 1 porsi. Biskuit 4 buah besar 1 porsi. Saya di sini memberikan makanan dan cairan yang tidak memberatkan lambung pasien. Menu selingan pagi menyumbangkan energi 300 kilokalori, protein 11 gram, lemak 6 gram, dan karbohidrat 50 gram. 2 kali selingan pagi dan sore menyumbang 20% kalori dari total pemenuhan kalori sehari. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nabila Azakirana, NIM 2018-02028, akan menjelaskan menu makan siang untuk pasien gastritis akut. Di sini terdapat bahan utama yaitu bayam 0,6 porsi, daging sapi 1 porsi, dan sebagai makanan penutup yaitu buah melon. Berikut bahan-bahan yang lainnya. Ini dia menu makan siang untuk pasien. Terdapat nasi tim 1,5 porsi, semur daging 1 porsi, bening bayam 0,6 porsi, dan buah melon 1 porsi. Untuk uji sensori bening bayam, rasa dan aroma tidak menyengat, dan untuk teksturnya pun lembut. Untuk semur daging, rasa dan aroma tidak terlalu menyengat, dan tekstur dagingnya pun lembut. Buah melon pun dipilih dengan rasa yang manis. Makan siang menyumbang energi sebesar 342 kilokalori, 13 gram protein, 3 gram lemak, dan 51 gram karbohidrat, atau setara dengan 18% dari total pemenuhan kebutuhan gizi pasien. Kami memilih menu makan siang yang tidak terlalu memberatkan lambung pasien. Perkenalkan, nama saya Sherly Fitri Ayuningsih, NIM 2018-02039. Saya di sini akan membuat menu selingan malam untuk pasien gastritis pada orang dewasa, yaitu jus buah pepaya dengan bahan-bahan 1 potong buah pepaya dan gula putih 1 sendok makan. Saya di sini memberikan cairan yang tidak memberatkan lambung pasien. Jus buah pepaya memiliki rasa yang manis dan enak dengan tekstur yang lembut dan aroma wangi jus buah pepaya. Menu selingan malam menyumbangkan energi 100 kilokalori dan karbohidrat 24 gram. Rizkia Kumalasari, NIM 2018-02031. Saya di sini akan membuat menu makan malam untuk pasien gastritis pada orang dewasa, yaitu nasi tim, sup ikan, dan brokoli. Berikut bahan-bahannya adalah di sini memberikan makanan dan cairan yang tidak memberatkan lambung pada pasien. Sup ikan memiliki rasa yang enak dan tekstur ikan yaitu lembut, dan untuk aromanya khas ikan. Untuk menu makan malam menyumbang energi sebesar 422,5 kalori, protein 16,9 gram, lemak 5 gram, dan karbohidrat 68,5 gram. Untuk makan malam menyumbang 22% dari total pemenuhan kalori sehari.